Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Raharjo, salah satu pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan keempat. Nah, apabila minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menemukan permasalahan, sekarang kita akan membahas bagaimana itu dirumuskan, kemudian bagaimana cara membuat judulnya. Judul atau tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, mahasiswa mengetahui langkah-langkah perumusan masalah penelitian pendidikan. Mahasiswa mengetahui ciri-ciri rumusan masalah penelitian pendidikan pertunjukan yang baik. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui ciri-ciri judul penelitian pendidikan seni pertunjukan yang baik. Yang keempat, mahasiswa mengetahui cara-cara menilai judul penelitian seni pertunjukan baik. Dan yang kelima, mahasiswa mengetahui cara-cara menilai judul dan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian yang baik. Sebelum kita membahas pada pokok permasalahan, marilah kita review kembali tentang apa itu masalah penelitian. Kalau kemarin masalah penelitian itu adalah kesenjangan, tapi di sini dalam konteks merumuskan masalah, itu masalah penelitian adalah sesuatu yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemacahan masalah. Apabila kemarin itu adalah masalah penelitian adalah sesuatu gap atau kesenjangan, tapi di sini secara operasional adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Nah, kemudian identifikasi masalah itu apa? Jadi sebelum pada merumuskan masalah harus diidentifikasi dulu. Ya. Identifikasi masalah itu adalah menjelaskan spesifikasi isu atau gejala yang hendak dipelajari dan penegasan bahwa isu tersebut layak diteliti. Kemarin sudah dibahas bahwa spesifikasinya dengan cara memperdalam permasalahan itu, terus kemudian itu dikaitkan dengan teori, ya, penegasannya. Terus masalah itu adalah masalah yang bermanfaat dan sebagainya. Artinya itu layak untuk Dan syarat perumusan masalah itu harus disampaikan jelas apa yang akan dicari jawabannya. Yang kedua, jelas ruang lingkupnya. Perumusan masalah itu kalau penelitian kualitatif dirumuskan di awal dan bisa berkembang saat sudah memiliki data. Ini artinya bahwa rumusan penelitian kualitatif itu adalah tidak harus sama atau tetap dari awal sampai akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian kualitatif ini adalah sesuatu yang bisa berkembang sesuai dengan data yang ada di lapangan. Artinya fokusnya itu bisa berkembang. Nah, berbeda halnya dengan rumusan masalah di dalam penelitian kualitatif. Itu sudah ditetapkan dari awal. Karena apa? Karena penelitian rumusan masalah penelitian kuantitatif itu penentuannya sudah melalui kajian yang sangat detail, sehingga itu sudah dirumuskan secara
pasti. Ya. Jenisnya yaitu ada rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah korelasional, dan rumusan masalah kausal. Rumusan masalah deskriptif itu adalah misalnya mendeskripsikan hasil survei, yaitu ya menggunakan statistik. Ya, jadi misalnya di daerah hasil survei itu di daerah X itu karakternya adalah misalnya karakter siswanya adalah yang ekonominya sedang sekian, tinggi sekian, dan terus dari jarak rumahnya yang 1 kilometer sekian, 2 kilometer sekian, dan sebagainya. Nah, itu ciri-cirinya wujudnya adalah bentuk angka atau kuantitatif. Yang kedua adalah rumusan masalah korelasional. Korelasional itu adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel berikutnya. Contoh misalnya hubungan variabel ekonomi dengan prestasi belajar. Apakah itu ada kaitannya, itu disampaikan melalui rumusan masalah korelasional. Kemudian adalah yang kausal itu adalah sebab akibat. Hampir mirip dengan yang tadi, tapi ini adalah sebab akibat. Kalau yang komparasi itu adalah membandingkan dua hal yang berbeda. Nah, terus rumusan masalah itu harus disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Terus kemudian harus jelas, padat, dan tidak multitafsir. Tidak menimbulkan tafsiran yang lebih dari satu, sehingga itu nanti bisa membingungkan. Artinya kata-kata yang dibuat, yang digunakan, itu jelas, padat, tidak multitafsir. Terus kemudian mengandung unsur waktu, metode, dan data penelitian. Waktunya kapan, metode yang digunakan apa, kemudian data penelitiannya kira-kira berwujud apa. Dapat dijadikan dasar membuat hipotesis atau dugaan sementara tentang sesuatu yang diselidiki itu. Contohnya kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa contoh pembelajaran tidak aktif karena model pembelajarannya tidak cocok untuk pembelajaran klasikal. Kemarin kan kita review sebentar bahwa untuk kelas-kelas praktek tari atau musik atau drama itu biasanya kelasnya banyak, terus kemudian masing-masing orang, terutama untuk tari dan musik itu, terutama misalnya karawitan yang kemarin, jadi seorang guru mengajar 30 anak, terus kemudian 7 jenis keterampilan. Nah, itu ternyata tidak efektif. Terus kemudian solusinya adalah menerapkan model pembelajaran jigsaw, ya siswa dibagi dalam kelompok asli dan kelompok ahli. Setiap anggota kelompok asli menjadi anggota kelompok ahli dan belajar materi yang berbeda. Masing-masing anggota kembali ke kelompok asli dan saling mengajarkan sehingga materi yang diberikan itu meskipun jumlahnya banyak karena itu dibagi dalam kelompok-kelompok sehingga pembelajaran bisa lebih efektif. Nah, dari situ rumusan masalah itu kan bisa begini, bagaimana penerapan metode jigsaw pada pembelajaran seni tari semester gasal tahun 2020 di SMP Negeri Y. Ya. Tapi itu akan lebih baik apabila bagaimana metode pembelajaran jigsaw meningkatkan kualitas pembelajaran tari semester gasal tahun 2020 di MPY. Artinya bahwa kalau di dalam yang kedua ini dengan
mengganti bagaimana metode pembelajaran penerapan ini diganti meningkatkan ini. Terus kemudian pada pembelajaran ini juga disingkat. Jadi ini rumusan masalah ini lebih menarik dan lebih enak didengarkan. Yang kedua adalah misalnya seberapa besar penggunaan metode pembelajaran jigsaw pada prestasi belajar tari semester Gasal tahun 2020 di SMPY. Nah, itu bisa diperbaiki dengan seberapa besar metode pembelajaran jigsaw meningkatkan prestasi belajar prestasi siswa belajar tari semester Gasal tahun 2020 di SMPY. Artinya bahwa dengan menggunakan merubah sedikit yang tadi, maka judul rumusan masalah itu akan lebih baik. Selanjutnya adalah membuat judul. Nah, di dalam membuat judul itu ada sebuah aturan bahwa dibuat sedemikian rupa agar menarik minat para pembaca. Nah, ini menarik, ini nanti akan dibahas ya. Menggunakan bahasa baku, denotatif, lugas, ringkas, gramatikal, dan tidak multitafsir. Yang ini intinya adalah bahwa baku itu jangan menggunakan kata-kata yang gaul misalnya, ya harus. Terus kemudian tidak tidak menimbulkan asosiasi yang lain, lugas ini ya. Terus menggunakan gramatikal yang benar juga tidak multitafsir. Artinya itu bahasanya lugas tapi jelas gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat informatif dan komunikatif, tidak deklaratif ya. Kalau deklaratif itu adalah menyampaikan sesuatu, kalau ini adalah yang informatif. Jadi biasanya ada aturan-aturannya, nanti akan kita bahas. Nah, jumlahnya ada antara 8 sampai 15. Ini adalah jumlah yang dalam salah satu referensi, tapi biasanya itu tergantung pada lembaga masing-masing. Nah, judul yang baik itu adalah judul yang berguna atau bermanfaat. Artinya judul itu harus memuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan saat ini, bukan bermanfaat bagi kehidupan yang telah lalu. Dapat dipecahkan dan dijawab melalui penelitian. Nah, ini artinya bahwa permasalahan itu ada datanya, nanti permasalahan itu juga bila menggunakan biaya, biayanya ada, kemudian penelitinya juga mampu menguasai itu, dan seterusnya. Nah, ini yang syarat-syaratnya itu tadi, ada data dan metode memecahkan masalah. Yang telah kita bahas bahwa kalau kita merumuskan masalah itu harus mengetahui cara menyelesaikannya. Batas-batas wilayahnya jelas ya. Yang seperti contoh kemarin misalnya yang pembahasannya tidak jelas itu adalah contoh pembelajaran tari di SMP Negeri 1 Kota X misalnya. Itu artinya apa? Pembahasannya batas-batasnya terlalu luas sehingga masalahnya tidak jelas. Tapi kalau yang tadi adalah penerapan metode jigsaw untuk meningkatkan masalah, itu kan sudah jelas. Sudah jelas. Itu yang dimaksud batasnya jelas. Ada alat atau instrumen untuk memecahkannya, ya. Untuk memecahkannya, ya. Jadi biasanya kalau di dalam penelitian kualitatif itu alat atau instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumen. Itu adalah yang biasa digunakan
dan ada biaya. Ya, kalau nggak ada biaya itu mau membeli kebutuhan nggak bisa, akhirnya penelitian juga nggak bisa berjalan. Nah, untuk biaya ini perlu diperhitungkan bahwa apabila Anda mengadakan penelitian itu kira-kira biaya transportasinya berapa, apa saja yang dibutuhkan, terus kemudian pembelian alat-alat itu kita kira-kira berapa itu harus ada dijelaskan di dalam rencana penelitian. Tidak bertentangan dengan hukum, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipatuhi, karena kalau melanggar hukum itu nantinya akan berurusan dengan negara sesuai dengan kapasitas peneliti. Nah ini misalnya kalau tingkat S1 itu biasanya tingkatnya masih rendah dibanding S2 dan S3. Karena itu masalahnya itu sudah cocok dengan itu atau belum, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kemudian ini yang saya maksudkan ini. Yang baik itu ketika saya mengikuti seminar tentang penulisan artikel di dalam jurnal Scopus, jurnal internasional, itu ada kalau membuat judul artikel itu sasarannya jelas, metodenya jelas, dan signifikansinya jelas. Ya. Jadi misalnya tadi seperti penerapan metode jigsaw itu di kelas itu, berarti sasarannya adalah pembelajaran tari atau musik di SMP. Metodenya apa? Metodenya adalah karena di situ penerapan, maka itu metodenya adalah metode eksperimen. Artinya kalau masalahnya adalah akan menerapkan, itu biasanya adalah nanti akan diketahui atau diuji apakah itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran atau tidak. Lah, itu biasanya menggunakan metode eksperimen. Nah, signifikansi tadi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi 3 ini yang setelah saya rasakan ini ternyata ampuh juga untuk dijadikan rambu-rambu membuat judul penelitian. Nah, ini ada lagi ya, bahwa menurut Kurniawan dan Puspita Ningtyas itu judul itu harus informatif. Yang kedua sifat singkat padat. Itu kalau bahasa Indonesia sekitar 12 kata, kalau bahasa Inggris itu bisa kurang lebih 10 kata. Boleh menggunakan anak judul. Nah, nanti akan kita bahas. Hindari kata-kata pendahuluan, studi, dan analisis. Itu kira-kira tahun 80-an itu kata-kata ini sering digunakan. Misalnya pembelajaran tari di Sanggar Kembang Sore, suatu studi pendahuluan gitu, atau pembelajaran tari di Kembang Sore, studi banding dengan di sanggar lain, atau sanggar pembelajaran tari Kembang Sore suatu analisis kontekstual dan seterusnya. Itu ternyata sekarang mulai dihindari, tidak menggunakan singkatan.
Ini memang ada pendapat lain yang mengatakan bahwa singkatan itu kalau singkatan yang sudah umum, misalnya SD disingkat sekolah dasar, SMP disingkat singkatan dari sekolah menengah pertama, dan SMA menengah atas itu katanya bisa. Tapi itu ikuti aja aturan yang ada di dalam lembaga masing-masing. Menarik minat. Nah, menarik ini ternyata kalau yang tadi yang judulnya baik tadi bisa menarik minat ini. Artinya kalau minat judulnya baik, loh ini kira-kira isinya apa? Nah, itu adalah mampu dilaksanakan oleh peneliti sama yang tadi. Nah, tidak sama dengan judul penelitian yang sudah ada, artinya tidak plagiat. Nah, ada ketentuan layak, biasanya mahasiswa kesulitan tentang masalah yang layak diteliti dan tidak. Ini salah satu beberapa yang saya dapatkan dari ya. Ini adalah mengisi kekosongan literatur ya. Jadi seperti yang kemarin saya contohkan bahwa ada sesuatu yang baik tapi belum dipublikasikan. Nah, itu bisa diteliti. Mereplikasi penelitian terdahulu dengan partisipan dan situs penelitian yang berbeda. Ini artinya bahwa penelitiannya sama, tapi partisipan atau informannya itu berbeda, itu boleh. Situs atau tempatnya berbeda, itu juga boleh. Terus yang ketiga adalah memperluas penelitian yang telah dilakukan. Yang keempat, menyuarakan kaum yang termarginal. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang akhir-akhir ini muncul terakhir karena ada bahwa di dalam kehidupan itu perlu adanya orang-orang yang termarginalkan itu dihapuskan. Oleh karena itu biasanya muncul penelitian-penelitian yang menyuarakan orang-orang yang termarginalkan itu. Ini yang terakhir adalah informed practice ya. Jadi ini menyampaikan hal yang baru seperti yang nomor 1 ini ya. Nah, tidak sepele yang tadi sudah saya contohkan bahwa kalau sepele itu biasanya contoh misalnya pembelajaran tidak berhasil karena gurunya tidak menguasai materi. Nah, itu kan hanya bisa diselesaikan apabila gurunya itu diganti atau ditingkatkan. Nah, itu artinya bahwa di dalam merumuskan masalah itu terlalu sepele. Hingga judul proposal penelitian yang baik itu ada sementara orang menyarankan adalah dengan cara menghilangkan kata tanya di dalam rumusan masalah. Sehingga dengan rumusan masalah ini misalnya bagaimana penerapan metode jigsaw pada pembelajaran tari semester Kasal 2020 di SMPY itu hanya dihilangkan adalah penerapan yang bagaimana ini tinggal dihilangkan saja. Misalnya penerapan metode pembelajaran jigsaw pada pembelajaran tari dan seterusnya ini. Ini penerapan metode jigsaw untuk meningkatkan ini yang tadi. Menghilangkan kata tanya di dalam rumusan masalah. Saya pikir itu apabila Anda kurang puas dengan
Dari tadi Anda bisa membaca di dalam metode penelitian pendidikan seni pertunjukan, konsep dan aplikasinya dalam penelitian pendidikan seni budaya itu yang sedang saya susun. Jadi nanti insya Allah semoga bisa sebelum kita mulai kuliah. Itu kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui WA ya, atau kepada Pak Roy maupun Justina Patri Pogosini. Baik, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.